Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Skill, Reishaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Dewi Visis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Dewi Visis tak mengira bahwa Kekaisaran Mira telah menyatakan perang kepada dirinya. Menurut informasi, saat ini Kaisar Mira telah membuat pilihan kepada negara terdekat, yaitu negara Ulza, untuk bergabung dengan dirinya. Mendengar hal itu, Raja Ulza pun segera menghubungi Dewi Visis untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Di sini, Dewi Visis meminta agar Raja Ulza bisa menahan pergerakan Mira selama mungkin, sambil ia menyiapkan pasukan monster Slayer Knight untuk bersiap ketika mereka memulai perang. Sedangkan di sisi Allion akan mengirim Duke Polari beserta pasukannya untuk bergerak ke perbatasan antara Kekaisaran Mira dan Kerajaan Ulza. Duke Polari berkata, jika mereka bisa mengambil alih banteng Zoldo, maka mereka akan dengan leluasa bergerak ke kerajaan kita. Kemudian, keduanya pun mulai berdiskusi mengenai langkah apa yang direncanakan oleh Kekaisaran Mira. Intinya, mungkin bagi Kekaisaran Mira, ini adalah kesempatan yang bagus di mana Raja Iblis saat ini masih di posisi bertahan, sedangkan Allion sedang tidak bisa berkonsentrasi kepada Kekaisaran Mira. Di sisi lain, negara-negara dari aliansi suci yang memihak Dewi Visis saat ini, pasukan mereka sangat terkuras setelah pertempuran melawan pasukan iblis. Hanya Kerajaan Ulza dan Allion saja yang bisa menahan serangan dari Kekaisaran Mira. Sambil meneteskan air matanya, Dewi berkata bahwa ia cukup bingung dengan tindakan Mira saat ini yang bisa membahayakan umat manusia karena bisa menguntungkan pasukan iblis. Sambil berpikir, Dewi Visis berencana akan mengirimkan Kirihara atau Hijiri untuk melawan mereka. Namun kemudian, Duke Polari mengusulkan bagaimana dengan Ayaka Sogo. Mendengar hal itu, ekspresi Dewi pun seketika berubah 180 derajat. Ia berkata, bagaimana mungkin pahlawan yang menjengkelkan itu lebih baik daripada Kirihara atau Hijiri. Sambil ketakutan, Duke Polari berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Ayaka Sogo di benteng Kastil Putih sungguh luar biasa. Dengan keterampilannya, ia bisa menghancurkan pasukan iblis dan menyelamatkan banyak orang. Setelah mendengar hal itu, Dewi pun mulai tersenyum dan memerintahkan Duke Polari untuk bisa kembali ke pasukannya. Dalam benak Dewi, saat ini Kerajaan Allion sungguh sedang dalam keadaan terjepit. Ada kerajaan iblis di utara dan Kekaisaran Mira di barat. Di sini, Dewi Visis sungguh merasa bingung dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Mira. Namun setelah berpikir, ia pun sadar bahwa sebelumnya Kaisar Mira pernah menyinggung sihir terlarang kepada Dewi ketika di pertemuan para raja semua aliansi suci. Dewi berdeduksi mungkin dikarenakan negara di ujung dunia berada di dekat Kekaisaran Mira, pasukan mereka akan menculik binatang suci dari party Heroic Sword
dan kemudian mendapatkan gulungan sihir dari klan kata terlarang. Namun, di sisi lain, Devisis tak bisa mengira bahwa kekuatan utama Kekaisaran Mira bisa mengalahkan party Heroic Sword. Meskipun sebenarnya kekuatan Lewin tak bisa menyamai Sivir Gatland, namun ia masihlah orang yang memiliki potensi yang cukup hebat. Di sisi lain, kekuatan utama dari berbagai negara saat ini juga masih berpihak di sisi Dewi. Setelah berpikir, Dewi pun akhirnya sadar bahwa ada satu faktor penting yang masih belum berada di tangannya, yaitu Flying Squadron yang diketuai oleh Belzega. Dalam benak Dewi, untung saja Belzega saat ini tidak memihak pasukan iblis. Namun, jika nanti ia berpihak ke Kekaisaran Mira, maka itu akan menjadi buruk. Oleh sebab itu, ketika Dewi memerintahkan Yasu dan Ordo ke-6 menuju daerah negara ujung dunia, Dewi berpesan jika mereka bertemu dengan Flying Squadron, Dewi meminta untuk membujuk mereka agar bergabung dengan sisi Dewi. Namun apabila mereka menolaknya, maka Devisis menginginkan Ordo ke-6 untuk melenyapkannya. Devisis juga akan memanfaatkan hubungan kerajaan Nea dengan Seras yang saat ini bergabung dengan Flying Squadron agar bergabung dengan dirinya. Kemudian, Devisis juga teringat bahwa ia memiliki pengikut yang ia tempatkan di dalam Kekaisaran Mira. Namun, dengan dia tak memberitahukan kabar kepadanya, Dewi menduga mungkin keluarganya sedang ditahan oleh Kekaisaran Mira. Menyadari hal itu, Dewi pun semakin marah. Dengan adanya pembangkang seperti Ayaka Sogo, Duke Polari yang berani mendebat dirinya, dan Kekaisaran Mira yang berani berkhianat kepada dirinya. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba ia menyadari suatu yang sangat penting bagi dirinya. Kemudian cerita pun berganti. Saat ini kelompok Toka sedang melintasi hutan monster bermata emas untuk menuju ke negara ujung dunia. Saat ini kelompok Toka telah sampai di suatu tempat di mana tempat ini terasa cukup tandus dan tak ada monster yang mendekat dibandingkan dengan hutan yang sebelumnya. Tak berselang lama, Toka pun akhirnya menemukan sebuah batu yang mirip sebuah gerbang. Toka berkata, "Akhirnya aku menemukannya. Ini pasti sihir ilusi seperti yang Erika ceritakan." Kemudian, kelompok Toka pun memutuskan untuk memasuki wilayah itu. Sambil berjalan, Toka masih memikirkan informasi mengenai Kekaisaran Mira yang mengirimkan unit pembunuhnya untuk menghancurkan party Heroic Sword. Dalam benak Toka, apakah mungkin Kekaisaran Mira juga berencana untuk menghancurkan negara ujung dunia seperti yang dilakukan oleh Devisis? Jika Allion dan Mira memutuskan akan menyerang negara ujung dunia secara bersamaan, maka ini akan menjadi situasi yang cukup sulit. Di saat Toka sedang memikirkan para pasukan yang kemungkinan akan ia hadapi, tiba-tiba mereka pun akhirnya tiba di sebuah pintu yang memiliki ukiran di sekitarnya. Akhirnya, kelompok Toka pun telah sampai di depan pintu masuk untuk masuk ke dalam wilayah negara ujung dunia. Sebelum masuk, sebenarnya Toka sedang menunggu kedatangan dari familiar milik Erika. Jadi, sebelumnya Erika pernah berkata bahwa ia meninggalkan familiar burung hantu di sekitar wilayah ini. Namun, dikarenakan familiar ini adalah hewan biasa, maka ada kemungkinan ia bisa mati atau dimangsa oleh monster lain. Daripada Toka menunggu sesuatu yang tak pasti, dan dengan adanya informasi penyerangan dari Allion, Toka memutuskan untuk segera memasuki pintu tersebut. Sesampainya di sana, pemandangan yang terlihat
seperti dungeon bawah tanah atau kota bawah tanah yang terdiri dari dinding-dinding bebatuan. Di sana ada beberapa kobold yang cukup berbeda dari kobold bermata emas yang Touka temui di dalam hutan. Sambil mengenakan topeng Belzega, Touka pun memohon kepada salah satu kobold bahwa ia ingin mengadakan audiensi dengan Raja Zack, sang Immortal King. Dan Touka juga menjelaskan bahwa ia juga memiliki kunci yang diberikan oleh Erika Anorbel. Melihat Touka, para kobold malah memberikan serangan panah yang ditujukan ke arah Touka. Kemudian, Seiras pun mulai melindungi Touka menggunakan pedangnya. Melihat pedang yang dihunuskan oleh Seiras membuat kawanan kobold tersebut seketika langsung mengeluarkan niat membunuh mereka. Dalam benak Touka, apakah mungkin bahwa mereka tak bisa mengetahui bahasa para manusia? Jika ini benar, maka ini akan menjadi sulit. Tak berselang lama, Piggy Maru pun keluar dari baju Touka dan mendekat ke arah para kobold. Sepertinya, Piggy Maru dapat menjelaskan maksud perkataan Touka kepada para kobold tersebut. Dan benar saja, niat membunuh para kobold kini sudah mulai menghilang. Tak berselang lama, muncul Immortal King Zack dan beberapa harpi yang ada di sekelilingnya. Mereka sadar bahwa sebenarnya kelompok Touka terdiri dari binatang suci, elf, dan juga manusia. Kemudian mereka menanyakan maksud dari kedatangan Touka ke sini. Mendengar hal itu, Touka pun segera menjelaskan maksud kedatangannya. Tak lupa, Touka juga menyerahkan sebuah gulungan dari Erika kepada Raja Zack. Setelah membaca gulungan tersebut, Raja Zack pun mengerti bahwa memang Touka ini adalah seorang manusia yang telah mendapatkan kepercayaan dari Erika, dan oleh sebab itu Raja Zack pun memutuskan untuk menerima kelompok Touka. Dalam keadaan normal, maka manusia tak akan diizinkan untuk memasuki wilayah ini. Namun, dikarenakan Touka adalah orang yang dipercaya oleh Erika, ia pun bisa diizinkan untuk memasukinya. Setelah itu, kelompok Touka pun segera diantar untuk memasuki negara mereka. Setelah beberapa saat, betapa terkejutnya Touka melihat pemandangan sebuah kota bawah tanah yang sangat besar. Di negara ini terdapat banyak bangunan yang ditinggali oleh demi-human seperti ras Dragonewt, Orc, Goblin, Unicorn, Minotaur, dan yang lainnya. Namun yang pasti, di sini tak ada monster bermata emas. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Touka pun telah sampai di dalam kastil mereka. Dalam perjalanan tersebut, Touka menyadari bahwa ia tak menemukan ras elf dan juga dark elf. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya salah satu harpi yang bernama Gratah mempersilahkan kelompok Touka untuk melakukan diskusi dengan Raja Zack di ruang pertemuan. Sesampainya di ruang tersebut, Touka menyadari bahwa ada keberadaan sosok yang bersembunyi di sekitaran ruangan ini, yang kemungkinan sebagai keamanan tambahan yang menjaga Raja Zack. Kemudian, Touka meminta kepada Raja Zack untuk berbicara hanya 4 mata dengannya. Mendengar hal itu, awalnya Gratah tak memperbolehkan hal tersebut. Namun, Raja Zack yang tak mempermasalahkan hal tersebut karena Touka memiliki surat rekomendasi dari Erika. Setelah semuanya pergi, di sini Touka memberitahu Raja Zack tentang beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu tentang adanya penyerangan dari negara alien ke negaranya. Yang kedua, Nyaki adalah seorang binatang suci. Yang ketiga, party Heroic Sword. Dan kemudian
juga potensi dari bahaya yang akan datang ke negara ini. Mendengar hal itu, ekspresi Raja Zack pun seketika langsung berubah menjadi sedih. Ia berkata, jadi begitu, dunia luar masih menganggap kita sebagai seekor monster. Tauka berkata, kau telah salah. Yang menganggapmu seperti ini hanya Dewi Vishis dan orang-orang di sekitarnya. Di dunia luar, ada beberapa manusia yang memperlakukan demi-human dengan cara yang cukup berbeda. Mendengar hal itu, Raja Zack pun menjadi lega. Kemudian, ia bertanya, tujuanmu kemari untuk bertemu dengan klan kata terlarang bukan? Mereka memang masih tinggal di negara ini. Oleh sebab itu, aku akan berusaha untuk mempertemukanmu dengan mereka. Oh ya, untuk penjelasan, klan kata terlarang ini mempunyai nama lain di negara ini, yaitu klan Kurosaga. Jadi, selanjutnya gua akan pakai nama Kurosaga ini. Setelah mengobrol cukup lama, segera Tauka pun meninggalkan ruangan tersebut agar raja bisa mendiskusikan masalah ini dengan bawahannya. Sesampainya di ruangannya, Tauka berkata kepada Nyaki apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jika Nyaki memutuskan akan tinggal di negara ini, maka itu akan jauh lebih aman, meskipun kedepannya Nyaki tak akan dengan bebas keluar dari tempat ini untuk bertemu dengan adik dan kakak perempuannya. Menyadari hal itu, dengan ekspresi sedih, Nyaki pun memutuskan akan menetap di negara ini. Ia beranggapan jika ia berada di sini, maka ia tak akan membawa masalah kepada kakak dan adik perempuannya. Mendengar hal itu, Tauka berjanji jika ini telah selesai, ia akan memberitahukan kondisi ini kepada Nyantan Kikipat agar ia masih bisa tetap bertemu dengan Nyaki. Mendengar hal itu, Nyaki pun menjadi senang. Kemudian, Tauka berkata kepada Nyaki, aku memiliki satu permintaan untukmu. Suatu hari nanti, aku ingin mengajakmu untuk pergi ke hutan monster bermata emas dan bertemu dengan Elizabeth. Aku ingin kamu bisa berteman dengannya. Mendengar hal itu, dengan ekspresi senang, Nyaki berjanji akan menjadi teman dari Elizabeth. Tak berselang lama, muncul seorang prajurit dari ras Lamia yang merupakan salah satu dari 4 warlike yang bernama Amiya Plumling. Rupanya, ia akan menjadi seorang pemandu bagi Tauka untuk bertemu dengan klan Kurosaga. Namun, Amiya menganjurkan agar Tauka sendiri saja yang datang menemui mereka. Mengingat jika terlalu banyak orang, kemungkinan klan Kurosaga ini akan menjadi sangat waspada. Setelah memastikan bahwa Amiya tidak berbohong, Tauka pun segera setuju dengan Amiya. Sambil berjalan, mereka berdua pun mencoba untuk saling mengenalkan diri. Di sini, Tauka bertanya mengenai siapa saja anggota dari 4 warlike. Apakah Gratah juga termasuk di dalamnya? Amiya berkata, sebenarnya julukan 4 warlike itu merujuk pada setiap pemimpin korps pasukan yang dinilai hebat pada pertempuran. Sedangkan untuk Gratah sendiri, ia adalah pemimpin dari pasukan pengawal raja. Jadi, 4 warlike, Raja Zack, pengawal raja, dan juga Perdana Menteri disebut sebagai 7 pilar cahaya kerajaan. Ketujuh makhluk ini adalah pilar yang menopang negara ujung dunia ini. Kebudayaan di sini layaknya yang ada di dalam budaya manusia pada umumnya. Hal ini dikarenakan Raja Zack percaya bahwa mereka suatu saat nanti bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Setelah cukup lama berjalan, Tauka menyadari
bahwa struktur bawah tanah negara ini sungguh sangat menakjubkan. Banyak lorong-lorong dan pintu batu yang menghubungkan wilayah satu sama lain. Setelah memasuki sebuah pintu batu, Toka dikejutkan dengan pemandangan sebuah desa kecil yang dihiasi dengan cahaya dari batu sihir dan terdapat beberapa tanaman di dalamnya. Penduduk di sana layaknya seorang manusia, namun dengan sayap berwarna hitam. Amiya berkata, "Kita akhirnya telah sampai di desa klan Kurosaga tinggal." Setelah itu, Touka pun dipersilakan untuk memasuki sebuah ruang dan bertemu dengan kepala desa klan Kurosaga. Sesampainya di sana, kepala desa itu pun berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Munin dan aku adalah kepala desa klan Kurosaga." Kemudian ia bertanya tentang maksud kedatangan dari Touka kemari. Segera Touka pun mengeluarkan sebuah gulungan dari dalam tasnya. Touka berkata, "Tujuan aku kemari untuk bertanya apakah klan Kurosaga bisa membaca sihir terlarang yang ada di dalam gulungan ini." Melihat itu, Munin pun sangat terkejut. Ia bertanya kepada Touka untuk apakah kekuatan sihir terlarang tersebut kau gunakan. Touka menjawab bahwa sihir terlarang ini akan aku gunakan untuk menghancurkan seseorang, yaitu Devisis dari Allion. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Ijo Skill, Desaikyo ni Nata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.